Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menayangkan satu video dengan tema untuk masakan D continue yang kami beri judul adalah neraca bahan D continuous vacuum pen atau CVP untuk 6.000 TCD. Setelah kami mendapatkan data 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 16, 17, maka kami buat suatu neraca bahan yang berdasarkan yaitu kaidah Coben. Ini untuk kedua kalinya saya jelaskan. Dalam kaidah Coben yaitu ada angka J adalah juice, kemudian angka S adalah sucrose, dan angka M adalah molasses. Untuk masakan A adalah setelah menjadi masakan dari juice menjadi suatu masakan A, kita putar dengan high grade, kita dapatkan sucrose, yaitu atau gula A. Kemudian kita dapatkan M atau molasses disebut sirup A. Kemudian untuk masakan C adalah J atau masakan C. Setelah diputar melalui low grade sentrifugal didapatkan sucrose atau sirup C atau gula C. Kemudian didapatkan molasses yaitu sirup C. Berikutnya kalau masakan akhir adalah dari bahan semua J, kita namakan masakan D. Kemudian setelah kita putar pakai low grade sentrifugal menghasilkan sucrose yaitu gula D1 maupun gula D2. Kemudian hasil selanjutnya adalah molasses akhir atau tetes. Maka selanjutnya kita lihat di sini tersedia vacuum sheet pen dengan volume 50 meter kubik. Bahan sheet adalah fondan dengan ukuran 8 sampai 10 mikrometer. Kebutuhan 4,5 sampai 5 gram per 100 gram feed atau 80 gram per volume pan sebesar 50 meter kubik. Banyak dimasukkan juga mol itu dari sirup C atau sirup A, tergantung harga yang ingin dicapai. Di dalam bahan yang dimasukkan ke vacuum sheet itu adalah sirup dan amol. Ton break per jam, sirup 16,87 dan amol 50,46. Dan total adalah 67,33. Kemudian ton pol adalah untuk sirup 12,78, untuk amol 31,95, total 44,73. Didapatkan purity atau ton pol dibagi ton break, maka purity sirup adalah 75,78 dan amol 61,46. Total adalah 66,43. Persen break sirup 62,93 dan amol
75,25, total 70,78. Kemudian Maspro sirup 26,81, kemudian Amol 67,06, total adalah 93,96. Setelah masak satu strike selesai, maka seed akan diturunkan ke seed receiver. Ini volumenya antara 55 sampai 60 meter kubik. Input dengan kualitas seed D, ton break per jam 15,84, ton pol per jam 10,852, persen break 88,00, HK atau purity 66,44, dan mass flow adalah 18,00. Kemudian dari seed receiver itu melalui seed pump dipompa ke horizontal continuous vacuum pen atau disingkat CVP, di mana input kedua adalah feeding, Morse, dan Claret D. Ton break per jam untuk mol 13,99 dan Claret D 9,01. Kemudian ton pol per jam 6,41 dan Claret D 5,42. Kemudian persen break 76,0 dan 77,0. HK atau purity dari Semol 45,80 dan Claret D 60,18. Mass flow per ton per jam 18,4. Kemudian untuk Claret D 11,70. Ini adalah masuk di dalam CVP. Di mana untuk seed itu kita buat seed cukup untuk stok 4-8 jam. Kemudian pan harus continue untuk membuat seed atau menyiapkan seed. Ini adalah horizontal continuous vacuum pen atau CVP. Karena untuk continuous vacuum pen ada yang vertikal. Mengapa dibuat horizontal? Itu ada kelebihan dan keuntungannya. Kemudian ini adalah uap atau uap yang ditarik ke kondensor. Kemudian output. Jadi dalam perencanaan kita ada output harus sesuai dengan kontrak. Demo squid ton break per jam 38,83. Di dalam kontrak 38,8. Jadi sudah mendekati. Ton pol per jam 22,35. Dalam kontrak 22,33. Persen break 97,00. Dalam kontrak 97,00. HK atau purity 57,55. Dalam kontrak dibuat suatu range antara 55 sampai 60%. Retention time dalam waktu jam dalam kontrak adalah yang tercapai 5 jam, dalam kontrak antara 5 sampai 6 jam. Mass flow meter kubik per jam adalah 26,25, dalam kontrak 26,2. Mass flow ton per jam 40,04,
dalam kontrak 40. Kemudian crystal size dalam milimeter tercapai 0,3 dan dalam kontrak adalah 0,35. Ini sudah memenuhi suatu persyaratan, dari perhitungan ini sudah boleh katakan memenuhi syarat di dalam kontrak dengan angka-angka 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Demikian neraca bahan untuk discontinuous vacuum pen atau CVP untuk kapasitas 6.000 TCD yang tahun 2017 dipasang di PG Krebet Baru 2. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk industri gula, khususnya Raja Wali 1, yaitu PG Krebet Baru. Terima kasih kepada pemirsa yang setelah menonton, dan kami harapkan bisa memberikan suatu komentar, kemudian like dan subscribe untuk bisa meningkatkan kualitas daripada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.